Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Sriwijaya. Kali ini kami akan membahas tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan kita. Nah teman-teman sekalian, pentingnya pendidikan bagi masa depan kita itu sudah tidak bisa diremehkan lagi. Dengan berpendidikan kita bisa menambah wawasan serta mengasah kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah. Tapi sayangnya, sekarang pendidikan itu banyak sekali diremehkan. Nah, untuk mencari tahu apa itu pendidikan sesungguhnya dan beberapa manfaat yang sangat penting bagi diri kita, maka dari itu simak penjelasan berikut ini. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian pendidikan. Sebelum kita mengintip lebih dalam, apa sih pentingnya pendidikan, apa sih manfaatnya pendidikan, alangkah baiknya kita mempelajari dan memahami pengertian dari pendidikan. Nah, jadi dapat diartikan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan merupakan proses pengubahan sikap atau tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, jadi itu merupakan dari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dapat kita simpulkan atau kita artikan. Jadi pendidikan ini merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita, khususnya kaum manusia. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupannya. Sehingga seseorang yang terdidik itu sangat penting. Dan yang paling penting, manusia itu dididik dapat menjadi berguna baik untuk dirinya sendiri, negara, nusa, bangsa, dan tentunya untuk keluarga. Selanjutnya yaitu ada lingkungan pendidikan. Pastinya setiap insan manusia yang pertama kali diterimanya yaitu di lingkungan keluarga yang disebut dengan pendidikan informal, dan yang kedua di lingkungan sekolah yaitu pendidikan formal, dan yang ketiga di lingkungan masyarakat yang disebut dengan pendidikan non formal. Nah, apakah teman-teman di sini mengetahui apa itu pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non formal? Sedikit saya jelaskan apa itu pendidikan informal. Pendidikan informal itu sebuah pendidikan yang dilakukan di lingkungan keluarga. Seperti contohnya pendidikan usia dini yang dimana anak itu diajarkan oleh orang tuanya. Yang kedua yaitu ada pendidikan formal. Pendidikan formal ini pendidikan yang dilakukan secara berstruktur atau berjenjang, seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Itu disebut dengan pendidikan formal. Dan yang ketiga yaitu pendidikan non formal. Pendidikan non formal ini pendidikan yang dilakukan di luar pendidikan formal, tapi tetap dijalankan secara berstruktur. Unsur pendidikan. Pada unsur pendidikan yaitu terdapat 1. Peserta didik, 2. Pendidik, 3. Interaksi edukatif, 4. Tujuan pendidikan, 5. Materi pendidikan, 6. Alat dan metode, dan yang terakhir 7. Lingkungan pendidikan. Dampak negatif kurangnya pendidikan bagi remaja. Yang pertama, menjadikan anak minder hingga berujung frustasi. Yang kedua, kematangan emosi anak akan semakin terlambat. Yang ketiga, semakin kurang terbuka untuk bisa mengembangkan dirinya sendiri. Yang keempat, anak menjadi lebih malas dari biasanya. Dan yang kelima, kehidupan seolah tidak bisa dikontrol. Ya, itulah untuk dampak negatif bagi kurangnya pendidikan untuk remaja. Kita akan membahas mengenai manfaat pendidikan yang perlu dipahami. Yang perlu kita pahami dong tentunya, bukan orang lain. Jadi ada beberapa dari manfaat pendidikan yang perlu kita pahami. Yang pertama, menjadi pondasi masa depan. Mengapa demikian? Karena pendidikan yang baik bertindak seperti pondasi. Pada diri yang dapat membentuk masa depan yang cerah. Lewat pendidikan,
Anda akan belajar mengolah kemampuan kognitif sekaligus sosial dan mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Manfaat yang kedua dari pendidikan yang perlu dipahami yaitu membangun karakter. Pendidikan bukan hanya melulu berkutat pada pelajaran sesuai kurikulum seperti matematika ataupun sejarah, tetapi juga pembangunan karakter. Nah, dengan pendidikan yang layak, seseorang akan dilatih untuk memiliki kepribadian yang baik sesuai yang diharapkan oleh masyarakat atau akan menjadi harapan masyarakat untuk kedepannya. Ketiga, memaksimalkan potensi. Makna pendidikan bagi manusia selanjutnya adalah memaksimalkan potensi atau bakat yang dimiliki seseorang. Setiap orang memiliki potensi atau karakternya masing-masing yang dapat dimaksimalkan melalui sarana pendidikan yang tepat. Seseorang yang mendapatkan pendidikan sejak dini tentunya berpeluang untuk hidup dengan lebih mandiri sekaligus mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Meningkatkan taraf hidup, seperti hal yang kita ketahui mengenai tarafan hidup. Lewat pendidikan ini, seseorang akan memiliki kesempatan di masa depan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dibanding saat ini. Pentingnya pendidikan tinggi tersebut mungkin tidak akan bisa dilihat dalam waktu dekat, tetapi manfaatnya dapat dipetik ketika seseorang masuk ke dalam dunia kerja dan berhasil mendapatkan penghasilan yang mampu meningkatkan taraf hidupnya. Manfaat pendidikan yang terakhir yaitu mengurangi angka kejahatan, di mana seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak yang kurangnya pendidikan ini maka akan kurang juga pola pikirnya dalam melakukan sesuatu. Sesuai dengan riset bahwasanya anak yang berpendidikan itu lebih teredukasi dan lebih dijamin rendah tingkat untuk melakukan kejahatan ataupun tingkat melakukan kriminal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah pendidikan. Oke, harap disimak ya. Yang pertama, itu membuat program wajib belajar. Yang kedua, mengadakan pelatihan terhadap guru-guru agar memiliki kompetensi mengajar yang berkualitas. Yang ketiga, menerapkan kebiasaan gemar membaca di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat, menciptakan perpustakaan gratis di seluruh wilayah Indonesia, terutama pada wilayah yang terisolasi. Dan terakhir, yang kelima, menciptakan sekolah gratis yang terstandarisasi internasional di seluruh wilayah Indonesia. Nah, masih mau meragukan pendidikan nih? Tadi sudah kita bahas mulai dari pengertian pendidikan, dampak negatif pendidikan, dampak positif, unsur lingkungan pendidikan, dan masalah yang terjadi di dunia pendidikan. Nah, bagi teman-teman sekalian bisa mengambil dampak positifnya dan tinggalkan hal negatif yang ada dalam video ini. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.